Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini IPA ya. IPA. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Eza ya? Apa keterangannya? Sakit. Sudah berapa hari nih Eza? 2. Siapa lagi? Hanin ya? Kemana? Izin. Oh, acara keluarga. Oke. Semua siap ini belajar ya? Siap? Oke. Kabarnya baik ya? Oke. Jadi sengaja saya bertanya 2 kali, apakah kabar kalian baik? Kenapa? Karena saya ingin melihat kesiapan belajar kalian. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup, itu pengelompokan makhluk hidup untuk yang ini ya, pengelompokan makhluk hidup dan kunci determinasi. Supaya belajar kita tidak tegang, harus ada ice breaking dulu. Coba Naila dipimpin temannya dulu untuk ice breaking. Semangat. Luar biasa. Semangatnya luar biasa untuk belajar hari ini ya. Untuk pretest ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui pemahaman awal. Kemarin kita sudah masuk ke klasifikasi, tetapi pengelompokan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang kita bagaimana cara kita mengelompokkan yang makhluk hidup ini, karena banyak sekali makhluk hidup di muka bumi ini yang bisa kita lihat di sekitar kita banyak. Nah, untuk mengetahui pemahaman awal kalian, perlu kita tes dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang pengelompokan ini. Semua bawa ponsel kan? Ya. Oke, sekarang kita manfaatkan ponsel ini untuk belajar. Silakan ponselnya dikeluarkan. Di sini ada bilang buka melalui Google Quizzes, ya. Untuk kodenya sekarang akan saya bagikan. Kita mulai pretest ya. Ya, silakan. Kode joinnya 491036. Silakan kalian sudah bisa mulai join. Begitu sudah ada yang join, nanti baru saya memulai. Tulis nama kalian dengan benar ya. Nama panjangnya biar kelihatan. Nama panjangnya biar kelihatan. Oke, baru 3 orang. Baru 5 orang. Ya, sudah banyak yang masuk ya. Silakan. Jelas terlihat sampai belakang ya? Sudah? Rata sudah selesai ya? Oke, kita lihat hasilnya. Mari kita lihat. Saya akhiri dulu. Nailatul Himmah. Luar biasa kasih Rasulullah. Oke. Muhammad Rizky kedua. Dan ternyata ini rata-rata nilainya bagus. Selanjutnya perhatikan, jangan ada yang lain-lain ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu pada bagian apa? Pada bagian membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup.
Makhluk tak hidup. Itu yang minggu lalu ya. Ada yang masih ingat ciri-ciri atau perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Makhluk hidup bernapas dan makhluk tak hidup tidak bisa bernapas. Ya, itu salah satu cirinya. Ada yang lain? Nadine? Ciri-cirinya? Tadi bernapas, sekarang? Makhluk hidup bisa bergerak tanpa bantuan, sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa bergerak tanpa bantuan. Iya. Itu artinya dia bisa berpindah tempat. Ini adalah merupakan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Selain bereproduksi atau berkembang biak, ya, kemudian membutuhkan energi, ini juga termasuk daripada makhluk hidup. Kalau yang tidak bisa, maka dia tergolong sebagai makhluk tidak hidup. Nah, berarti masih pada ingat ya materi yang kemarin? Oke, kita lanjut. Ada yang pernah pergi ke supermarket? Tentunya Alfamart, Indomart. Kalau di sini apa? Indomart, Alfamart ya. Apa yang kalian lihat di Indomart? Barang-barang. Wih, banyak barang ya. Kira-kira barang yang kalian lihat di situ itu rapi atau tidak? Rapi. Kalau kamu mau membeli snack, jajan ya, kira-kira kamu larinya kemana? Tempat jajanan. Tempat jajanan. Kok bisa? Kenapa tidak dicampur-campur saja? Supaya tidak bingung. Supaya tidak bingung untuk memudahkan. Memudahkan apa? Untuk memudahkan mencarinya. Berarti kalau kita mengelompokkannya berdasarkan jenisnya, maka kita akan Lebih mudah mencarinya. pintar. Luar biasa. Untuk memudahkan kita untuk mencarinya. Gitu ya. Nah, tahukah kamu berapa jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Banyak sekali. Satu misalkan kambing saja masih banyak jenis kambing. Iya kan? Mangga bukan hanya satu, tapi jenis mangga itu berbeda-beda. Banyak yang kita lihat ya? Ya, banyak sekali. Apakah semua makhluk hidup memiliki bentuk yang sama? Tidak. Kemudian, kenapa makhluk hidup itu perlu kita kelompokkan? Untuk memudahkan kita untuk apa? Mengidentifikasi atau mengenalinya. Seperti pada saat kita pergi ke supermarket. Kita melihat di supermarket itu ada apa? Ada snack, ada ini. Dia tertata dengan rapi supaya kita mudah untuk mendapatkannya. Nah, itu perlunya kita melakukan pengelompokan. Ini ada sedikit kata-kata motivasi. Bisa dilihat di depannya. Lelah belajar hari ini adalah suksesnya kamu di hari esok. Benar apa benar? Benar. Karena kalau kita tidak mau berusaha dari sekarang, maka kita akan mengalami penderitaan di masa tua kita. Apa yang bisa kita kerja? Tidak bisa kita kerja apa-apa karena kita tidak punya skill. Kita tidak pernah belajar. Makanya banyak orang mengatakan lelahnya belajar di hari ini adalah suksesnya kamu di hari esok. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Maka yang kita pelajari adalah menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup. Bagaimana sih cara kita mengelompokkannya? Itu yang dimaksud dengan menganalisis teknik makhluk hidup. Kemudian menggunakan kunci determinasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Ada kata-kata aneh ya? Ada kunci determinasi. Pernah dengar? Belum ya. Kemudian teknik mengelompokkan. Teknik ini bagaimana cara kita mengelompokkan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada dua tujuan. Pertama, kita mengetahui bagaimana cara kita mengelompokkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan kunci determinasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Sedikit tentang materi tentang pengelompokan makhluk hidup. Ya, dasar-dasar pengelompokan itu ada, bisa kalian lihat di depan. Ada ciri-ciri morfologinya, bentuk tubuhnya. Kalau ciri-ciri morfologinya ya, bentuk tubuhnya. Kemudian habitatnya. Habitat ini yang mana? Iya, tempat hidupnya. Kemudian cara bereproduksinya, berkembang biak. Kan ada yang bertelur, kemudian ada yang beranak, gitu ya, cara reproduksi. Kemudian cara makan. Nah, cara makannya. Kemudian struktur tubuhnya. Kemudian yang terakhir itu adalah manfaat bagi manusia. Tapi yang akan kita tekankan untuk hari ini,
Itu dasar-dasarnya. Yang pertama itu adalah ciri morfologinya, kemudian yang kedua habitatnya, dan yang terakhir itu adalah manfaat bagi manusia. Apa yang bisa kita manfaatkan dari hewan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kunci determinasi. Nah, ini dia. Ini dia pokoknya. Kunci determinasi adalah alat bantu identifikasi makhluk hidup. Disusun berpasangan berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita identifikasi. Contoh ini digunakan dengan memilih salah satu dari dua pilihan secara bertahap. Maksudnya secara bertahap itu nanti ada nomor 1 AB, nomor 2 AB. Pasti dua berpasangan. Yang pertama misalkan contohnya 1A, makhluk hidup memiliki sayap. Nah, ini contoh. Maka nanti lanjut ke nomor 2. Maka kalau memang benar yang kita identifikasi itu punya sayap, maka kita lanjutkan ke nomor 2. Itu masalahnya ya. Jadi permasalahan itu akan kita bahas. Kita bagi kelompok dulu. Nah, tadi saya bantu biar cepat pengelompokannya. Untuk kelompok 1, Nadine, kemudian Ari Gunawan, Muhammad Rizky, dan Naila Humairo. Ya, diingat ya. Kemudian yang kedua, Sakila. Mana Sakila? Ya, Sakila. Kemudian Abian, Naila, dan Hikna Safirka. Kemudian yang ketiga, Feby. Mana Feby? Oke, Feby. Topal Alamin, Baik Zipilia, dan M. Sodikul Khair. Kemudian yang keempat, kelompok 4, Darini, Alfian Ghazali, dan Miptia Meisya Putri. Nah, di samping itu nanti Pak Guru akan membagikan kartu. Nah, ini ada kartu. Kartunya bentuk ini saja ya. Ada 10 kartu yang terdiri dari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Nah, di dalam kartu ini ada materi. Bagaimana cara menggunakannya? Ada tulisannya itu Pak Guru. Bisa. Kalian bisa memanfaatkan Google Scanner yang ada di dalam HP kalian untuk menycan. Jadi begitu kalian scan, di sini ada materinya. Begitu di scan, maka materi itu akan muncul nanti di ponselmu. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan. Kan sekarang kalau Pak Guru print semua ini terlalu banyak materinya ya. Jadi nanti di situ kalian bisa apa? Bisa melihat materi dengan leluasa. Baik itu nanti cari di buku, ya. Nanti ada yang mencari melalui buku, kemudian nanti ada yang mencari di ponselnya, ya. Tentang apa? Tentang yang akan kita pelajari hari ini. Itu tentang mengelompokkan dan membuat apa? Kunci determinasi. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Digeser aja. Mejanya digeser jadikan 1. Ini kartunya saya bagi ya. Petunjuk kerja nanti ada di LKPD-nya ya. Nanti di LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ntar saya jelaskan cara penggunaannya ya. Ini LKPD-nya. Ya. Ini LKPD-nya. Ya. Ini LKPD-nya. Oke. Ya, perhatikan yang bagian C. Nah, di sini. Langkah kerja dan aktivitas percobaan. Jadi nanti di bagian C ini, di sini juga ada gambar sesuai dengan yang di situ ya. Nah, ini adalah sampelnya saja yang ada di LKPD kalian. Kemudian untuk menycan nanti bisa scan yang di sini saja. Biar tidak meribetkan kalian, karena di sini takutnya nanti yang ini kalian scan ternyata ini yang kena gitu ya. Makanya saya pisah-pisah seperti itu untuk memudahkan kalian. Oke. Kemudian yang kedua ada pada bagian F. Bagian F ya. Yang ini ya. Di sini ada tulisannya kunci determinasi sederhana. Nah, setelah kalian mengidentifikasi, setelah kalian mengelompokkan di situ ya. Jadi nanti kalian akan memasukkan kunci determinasinya. Kan tadi ada 5 hewan dan 5 tumbuhan.
Nah, semuanya itu nanti kalian identifikasi. Setelah diidentifikasi di situ, baru nanti masukkan ke ciri-ciri utama di sini. Ciri-ciri utama yang nampak itu berdasarkan hasil identifikasi kalian ya. Nah, ya, tulis di sini ya. Tulisnya di sini langsung. Tulisnya. Tulis nama kalian, nama anggota kelompoknya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan biar saya ke depan langsung ya. Ya, di scan. Iya. Scan-nya gini ya. Oke, baru dibuka. Iya. Itu. Kemana dia? Oke. Ini dia nih. Hah. Iya. Nah, itu kan keluar materinya. Jadi bisa kalian baca. Kalian cari di situ. Gimana Rizky? Setelah dicari, ya langsung ditulis ya. Ya. Misalkan kamu scan apa dulu tadi? Daun kelor. Oh ya, daun kelor. Oke, nanti di daun kelor misalkan kalau kamu ketemu kelor berarti tulis kelor di sini. Tulis kelor, kemudian ciri-ciri morfologinya. Dari mana kamu dapatkan ini berdasarkan ciri-ciri dari bahan bacaan yang ada, gitu ya? Kan di dalam kalau ini kalau kamu scan maka semua ciri-cirinya akan muncul di sini. Morfologinya, kemudian habitatnya, kemudian manfaatnya muncul dia di sini. Itu ya? Oke. Ini kan punya nomor nih. Ini kan punya nomor. Terus berarti nomornya ini tempat jawabannya. Nomor 1 di sini gitu. Boleh sama, boleh juga enggak masalah. Kalau boleh dia sama boleh enggak. Boleh dia sama, boleh dia enggak. Gak apa-apa ya. Bisa kita mulai dari kelompok 2 saja dulu ya. Ini kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Kelompok 3 duluan ya, enggak apa-apa. Kita main 7. Silakan bisa maju ke depan. Ya, 1 orang saja. Perwakilan. Kamu yang sudah ditunjuk sama temanmu ya? Oke, silakan. 1 orang saja. Yang lain perhatikan ya. Ya, mulai dari klasifikasinya. Nah, hasil identifikasi klasifikasinya. Dilihat dulu. Pertama, nama tumbuhan yang kamu identifikasi apa? Kemudian ciri morfologinya, kemudian habitat dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza Febriana, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan hasil diskusi kami tentang tabel pengamatan dan identifikasi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 3 teknik. Ya. Pertama, nama makhluk hidup pohon nangka. Ciri morfologinya mengeluarkan getah, putih, lengket, bertekstur kasar. Habitatnya tanaman tropis, lebih baik menanam di tanah yang berpasir. Manfaatnya mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, karbohidrat dan protein. Berarti intinya dimakan ya? Bisa jadikan sebagai bahan makanan. Iya. Oke, lanjut. Yang setelah itu ke kunci determinasi. Ya, di kunci determinasi ini dari 10 yang kamu anukan cukup 1 saja. Ciri-ciri utama memiliki bulu dan dapat terbang. Proses identifikasi 1A, 2A. Nama makhluk hidup burung. 1A, 2A burung. Ya, kalau kita lihat dari 1A makhluk hidup memiliki bulu. Ya, benar. Berarti pergi ke nomor 2. Tidak dapat terbang ya? 2A. Oke, jadi namanya burung. Ya, burung atau burung dara. Bisa kita pakai. Itu ya? Ada pertanyaan dari yang tadi? Sudah ada pengelompokannya dan ada apa? Ada kunci determinasinya. Jadi sudah dijelaskan tadi ya, dia 1A, 2A berarti itu ada langkah-langkah identifikasi determinasi menggunakan kunci determinasi.
kemudian ada morfologinya tadi disebutkan, kemudian ada habitatnya, kemudian ada manfaatnya sudah disebutkan tadi. Ada pertanyaan dari kelompok 4? Oh, tidak ada. Jelas? Kelompok 2? Kelompok 1? Tidak ada. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan, boleh duduk. Lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1, silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nadira. Saya mewakili teman-teman kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami tentang klasifikasi makhluk hidup. Kelor. Ciri morfologinya daun majemuk kecil, habitatnya darat dan tropis, manfaatnya daun untuk sayur dan obat. Lanjut. Kunci Determinasi. Ciri-ciri utamanya adalah memiliki rambut, bertanduk. Terus proses identifikasinya 1A, 1B, 4A, 5A, yaitu adalah kambing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ada pertanyaan, silakan. Apa manfaat dari penggunaan kunci determinasi? Iya, manfaat penggunaan kunci determinasi ini apa? Mempermudah identifikasi secara sistematis. Mempermudah identifikasi secara sistematis. Sistematis itu yang mana? Berarti secara berurutan. Jadi jelas itu ya. Nah. Ada lagi? Apa perbedaan utama antara klasifikasi berdasarkan morfologi dan habitat? Morfologi berdasarkan ciri fisik, habitat, tempat hidup. Iya, betul. Habitat berdasarkan tempat hidupnya, sedangkan morfologinya berdasarkan ciri fisik yang tampak. Oke, aplaus untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah ada presentasi, sudah kita dengarkan hasil daripada diskusi kalian tadi, kemudian ada beberapa pertanyaan, kemudian di sini ada yang sudah didiskusikan, juga sudah disampaikan tadi ya. Nah, mengenai masalah kunci determinasi, nah saya berikan penguatan sedikit ya tentang pengelompokan. Apa sih kegunaan pengelompokan makhluk hidup ini? Sama seperti yang kita sebutkan tadi pada saat kita mengilustrasikan bahwa kita mengelompokkan jajan snack itu adalah untuk memudahkan kita memilihnya, untuk memudahkan kita mencarinya. Begitu juga pada saat kita mengelompokkan makhluk hidup. Kita mengelompokkan makhluk hidup ini berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-cirinya atau morfologinya, berdasarkan tempat hidupnya, atau kan berdasarkan manfaatnya. Tapi tadi di dasar-dasarnya banyak sekali ya. Itu sebagai dasar kita untuk mengelompokkan makhluk hidup. Tetapi yang kita perlu pahami sebagai dasar yang utama itu adalah yang pertama habitatnya, yang kedua cirinya, yang ketiga manfaatnya. Oke, kemudian kunci determinasi. Apa sih sebenarnya manfaat daripada kunci determinasi ini buat kita? Iya, mempermudah kita untuk melakukan identifikasi. Kunci determinasi ini adalah suatu yang sifatnya dikotomi, berlawanan. Yang misalkan nomor 1 itu yang atas itu misalkan mengatakan A, berarti yang selanjutnya berlawanan dengan yang A. Misalkan ini berbulu, berarti yang kedua ini tidak berbulu. Ini bercabang, berarti ini tidak bercabang. Pasti dia dalam bentuk pertanyaan dikotomi. Itu yang disebut dengan kunci determinasi. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita menemukan ciri-ciri daripada makhluk hidup tersebut berdasarkan apanya?
berdasarkan ciri-ciri morfologi yang sudah kita deskripsikan tadi. Itu ya. Nah, apa sih gunanya, guna akhir daripada kunci determinasi ini? Supaya kita bisa menemukan apa nama dari makhluk hidup itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya? Jelas ya. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok yang bertanya. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Pertanyaannya bagus sekali. Kemudian mari kita beri aplaus untuk semua yang telah ikut berpartisipasi di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Oke. Semangat tetap belajar ya. Silakan bisa disiapkan ponselnya. Kita dari hasil yang tadi kita lihat dulu kemampuan kita, ya. Kita lihat dulu kemampuan kita. Siapkan ponselnya ke quizzes, gitu ya. Oke. Kodenya 136045. Ya, silakan. Oke, kalau sudah, kita lihat hasil akhir kita. Naila Himah. Oke, tepuk tangan. Ya, ternyata untuk Naila Himah, Miptia, dan yang lainnya, ini nilainya sudah bagus. Bagaimana perasaan kita setelah belajar? Baik itu dengan berbagai media nih, ada yang dari bukunya, kemudian ada yang pakai scan-scan, ya, kita scan barcode, kemudian baca, browsing gitu ya, kemudian kita bermain game. Gimana sih perasaan kalian belajar dengan model seperti ini? Oke, salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya belajar seperti ini menyenangkan karena kita bisa juga bermain tapi juga belajar. Oke. Perasaanmu? Senang. Senang. Yang lain? Senang. Ada rasa tertekannya enggak? Tidak ada. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan suasana seperti ini sangat menyenangkan karena dapat ilmu yang baru dan dapat pengalaman yang baru. Dengan nyeken seperti tadi itu pakai ponsel, kira-kira pernah kamu lakukan? Tidak. Ini belajar yang? Karena ini pertama kali. Oh, ini yang pertama kali. Oke, aplaus, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anakku sekalian, berhubung waktu kita sudah habis, jadi mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita, Pak Guru, berucap terima kasih ya. Minggu depan hari Rebo lagi ya, kita ketemu dengan materi selanjutnya. Nanti materinya untuk selanjutnya bisa Pak Guru share melalui WA seperti biasa ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru selalu memberikan materi menggunakan WA. Jadi supaya kalian tidak bingung besok pagi itu apa sih pelajaran kita, materi apa sih gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar.